adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan kedua, yaitu tentang tahapan persalinan. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan pada pertemuan kedua ini adik-adik dapat mampu menjelaskan tahapan persalinan, yang kedua mampu menjelaskan tanda-tanda persalinan, dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama kita mempelajari tentang tahapan persalinan. Nah, tahapan persalinan ini terbagi menjadi 4 ya adik-adik. Yang pertama kala 1. Nah, kala 1 itu adalah kala di mana pembukaan serviks mulai dari 0 sampai 10 cm. Yang kedua adalah kala 2 ya adik-adik. Nah, di mana kala 2 ini adalah kala pengeluaran. Nah, ini diakibatkan oleh adanya his dan kekuatan mengedan yang akan memicu terdorongnya janin keluar hingga lahir. Yang ketiga adalah kala 3. Nah, kala 3 ini disebut dengan kala uri. Nah, yaitu plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan. Yang keempat adalah kala 4, yaitu kala 4 ini dimulai dari lahirnya plasenta hingga 2 jam setelah lahir. Nah, dalam kala ini diobservasi apakah ada terjadi perdarahan postpartum atau tidak. Nah, ini adalah kala yang paling kritis ya adik-adik, jadi kita harus observasi yang benar-benar pada kala 4 ini. Nah adik-adik, kita masuk ke kala 1. Kala 1 itu terbagi menjadi 2 fase adik-adik, dimana ada fase laten dan fase aktif. Nah, yang pertama fase laten. Nah, fase laten ini dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Nah, ini biasanya berlangsung hingga membuka kurang dari 4 cm. Nah, pada umumnya fase laten ini berlangsung hampir atau hingga 8 jam waktunya. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase aktif, di mana fase aktif ini lama frekuensi kontraksi uterusnya akan terus meningkat secara bertahap. Nah, biasanya kontraksi yang dianggap adekuat itu jika 3 atau 4 kali atau lebih dalam 10 menit. Nah, ini berlangsung selama 40 detik atau lebih. Nah, ini fase aktif ini dimulai sejak 4 cm, pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm. Nah, ini akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam untuk nuli atau primigravida atau lebih dari 1 jam untuk multipara. Nah, hal ini terjadi penurunan bagian terbawah dari janin yang akan dilahirkan oleh ibu. Dapat kita lihat dari gambar yang ada di layar. Nah, ini adalah contoh dari kala 1, dimana kala 1 itu terbagi menjadi 2 fase, yaitu gambar 1 itu fase laten dan gambar yang kedua adalah fase aktif. Adik-adik, kita bisa membedakan pembukaan fase laten dan fase aktif dari gambar yang ada di layar. Nah, dimana dapat kita lihat pembukaan serviksnya. Fase laten itu sangat kecil, masih dari 0 sampai kurang dari 4 cm, sedangkan fase aktifnya itu sudah melakukan pembukaan yang besar, mulai dari 4 cm hingga ke pembukaan lengkap atau pembukaan ke 10 cm. Kita masuk ke fisiologi kala 1. Nah, yang pertama adalah uterus. Nah, uterus ini berkontraksi mulai dari fundus dan terus menyebar ke depan dan bawah bagian abdomen. Nah, kontraksi ini berakhir dengan massa yang terpanjang dan sangat kuat pada fundus. Selagi uterus berkontraksi dan melakukan relaksasi, hal ini memungkinkan kepala janin masuk ke rongga pelvik. Selanjutnya adalah serviks. Nah, yang pertama pada serviks ini adalah effacement, atau penipisan. Nah, serviks berhubungan dengan kemajuan dan pemendekan dan penipisan serviks. Nah, panjang serviks pada akhir kehamilan normal berubah-ubah beberapa milimeter sampai dengan 3 cm. Nah, panjang serviks yang akan berkurang secara teratur sampai menjadi pendek. Yang selanjutnya dari serviks adalah dilatasi berhubungan dengan pembukaan progresif dari serviks.
Nah, pengukuran dilatasi atau diameter serviks ini dapat digunakan dengan sentimeter menggunakan jari saat pemeriksaan dalam atau vaginal touch. Nah, serviks dianggap membuka lengkap setelah mencapai diameter 10 cm. Yang ketiga adalah blood show. Nah, blood show atau lendir darah pada umumnya ibu akan mengeluarkan sedikit atau sedang dari serviks saat akan melakukan persalinan. Kita masuk ke kala 2. Nah, kala 2 pada persalinan dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Nah, proses ini bisa berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi. Adik-adik, ada beberapa tanda dan gejala kala 2 ya yang dapat kita lihat. Nah, yang pertama adanya keinginan dari ibu untuk meneran. Yang kedua, kita lihat perineumnya menonjol. Kita lihat vulva dan vaginanya dan sphincter anusnya membuka. Nah, jumlah pengeluaran air ketubannya itu meningkat atau bertambah. His lebih kuat dan lebih cepat 2-3 menit satu kali. Pembukaannya lengkap. Nah, waktu pada primi itu berlangsung 1-5 jam dan pada multi rata-rata 0,5 jam. Nah, pada kala 2 ini apa sih yang harus kita lakukan pemantauan pada ibu bersalin? Yang pertama itu adalah tenaga dan usaha mengedan dan kontraksi uterus ibu. Nah, jadi kita harus melihat kontraksinya adekuat atau tidak, bagaimana proses janinnya, terjadi penurunan atau tidak, dan kembali normalkah DJJ janin setelah kontraksi. Jadi kita mengukur DJJ itu setelah kontraksi hilang ya adik-adik, jadi jangan mengukur DJJ janin saat terjadi kontraksi, karena di sana tidak akan terdengar DJJ janin atau DJJ janin itu menjadi tidak normal. Nah, hal yang harus kita pantau selanjutnya dari kondisi ibu. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang harus kita pantau dari kondisi ibu ini. Yang pertama, kemajuan persalinan. Nah, bagaimana dari tenaga ibunya, bagaimana cara mengedan. Nah, kita coba kontraksi uterus itu, palpasi kontraksi uterus itu setiap 10 menit. Nah, apa sih yang harus kita rasakan selama kontraksi uterus ibu? Yang pertama itu frekuensi, berapa lama frekuensinya, berapa kali. Nah, bagaimana kekuatannya, adekuat atau tidak. Yang kedua adalah kondisi pasien. Kondisi pasien ini adalah periksa nadi ibunya, periksa tekanan darahnya selama 30 menit. Nah, respon keseluruhan pada kala 2 ini lihat ibunya, keadaannya dehidrasi atau tidak, perubahan sikap atau terjadi perubahan perilaku enggak sama ibunya. Nah, yang ketiga adalah tingkat tenaga yang dimiliki ibunya, bertenaga atau tidak selama kala 2 ini. Nah, kalau kala 2 ini bisa kita lakukan pada di sela-sela kontraksi itu kita bisa lakukan pemberian nutrisi ya untuk menjaga tenaga dari ibu. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi janin atau penumpang. Nah, periksa detak jantung janinnya atau DJJ-nya setiap 15 menit sekali atau lebih sering. Nah, lebih sering dilakukan semakin dekat dengan kelahirannya. Nah, periksa penurunan presentasinya dan perubahan posisinya bagaimana. Nah, coba lihat cairan-cairan yang tertentu, misalnya cairan ketubannya bagaimana, ada nggak mekonium, ada nggak ciri-ciri bahaya pada janinnya, ada nggak ciri-ciri fetal distress dari janinnya. Nah, itu harus kita pantau selama kala 2 ini. Kita lanjut ke fisiologi kala 2. Nah, pada kala 2 ini hisnya semakin kuat ya adik-adik, kontraksinya selama 50-100 detik. Datangnya setiap 2-3 menit sekali.
Nah, ketuban biasanya pada saat kala 2 ini pecah dan ditandai dengan keluar cairan kekuning-kuningan sekonyong-konyong atau mendadak banyak gitu. Dan pasien mulai mengejan. Nah, adanya keinginan ibu untuk mengejan pada kala 2 ini. Terus pada akhirnya kala 2 ini sebagai tanda bahwa kepala sudah sampai di dasar panggul atau perineum menonjol, vulva menganga dan rektum pun membuka. Pada puncak his, bagian kecil kepala nampak di vulva dan hilang lagi waktu his terhenti. Nah, begitupun terus hingga tampak lebih besar. Nah, kejadian ini disebut dengan kepala membuka pintu adik-adik. Pada akhirnya lingkaran terbesar kepala terpegang oleh vulva sehingga tidak bisa mundur lagi. Nah, tonjolan tulang ubun-ubun telah lahir dan subocciput ada di bawah simfisis. Nah, ini disebut dengan kepala keluar pintu. Pada his berikutnya dengan ekstensi, maka lahirlah ubun-ubun besar, dahi, dan mulut pada komisura posterior. Hal ini untuk primipara biasanya perineum akan robek pada pinggir depannya dikarenakan tidak dapat menahan regangan yang kuat. Nah, setelah kepala keluar dilanjutkan dengan putaran paksi luar sehingga kepala melintang, vulva menekan pada leher dan dada tertekan oleh jalan lahir. Nah, sehingga menyebabkan hidung anak keluar lendir dan cairan. His berikutnya lahirlah bahu belakang, kemudian disusul dengan bahu depan dan seluruh badan. Nah, setelah anak lahir, keluarlah sisa-sisa dari air pertuban yang tertinggal di dalam rahim. Nah, kemudian pecah, kadang-kadang bercampur darah. Kita masuk ke mekanisme persalinan. Nah, pada mekanisme persalinan itu yang pertama adalah turunnya kepala. Turunnya kepala janin itu dibagi menjadi beberapa fase adik-adik. Yang pertama masuknya kepala janin dalam PAP atau pintu atas panggul. Nah, turunnya kepala janin pada primi ini terjadi di akhir kehamilan, sedangkan pada multi itu di awal kehamilan. Nah, masuknya kepala janin ke dalam pintu atas panggul ini biasanya dengan sutura sagittalis melintang dengan letak punggung. Nah, misalnya palpasi punggung kanan, maka sutura sagittalisnya melintang ke kiri atau posisi ke jarum jam 3. Dan jika punggung kanan itu posisi sutura sagittalisnya melintang ke kanan atau posisi jarum ke jam 9. Dan pada saat itu kepala dalam posisi fleksi ringan. Jika sutura sagittalis dalam diameter anteposterior dari pintu atas panggul, maka masuknya kepala akan menjadi sulit. Nah, hal ini dikarenakan kepala menempati ukuran yang paling terkecil dari pintu atas panggul. Nah, adik-adik kita bisa melihat posisi anteposterior di gambar di samping. Selanjutnya kita ke sinklitismus. Nah, sinklitismus ini adalah di mana sutura sagittalis pada posisi di tengah-tengah jalan lahir, yaitu tepat di antara simfisis dan promontorium. Nah, pada sinklitismus ini adalah os parietal depan dan belakang sama tingginya ya adik-adik. Lanjut ke asinklitismus. Nah, asinklitismus ini adalah sutura di mana sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium. Nah, ini dari gambar yang ada di layar kita bisa melihat bagaimana posisi asinklitismus posterior, asinklitismus anterior, dan juga dapat melihat posisi sinklitismus. Asinklitismus posterior. Nah, di mana posisi sutura sagittalis ini mendekati simfisis dan os parietal belakang lebih rendah dari os parietal depan. Selanjutnya asinklitismus anterior. Nah, asinklitismus anterior ini adalah posisi sutura sagittalis itu mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang.
Nah, ini adalah gambar dari mekanisme persalinan normal ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa membaca di gambar ini juga lebih ringkas. Mekanisme persalinan yang kedua adalah majunya kepala janin. Nah, pada primi, majunya kepala janin ini setelah kepala masuk dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala kedua. Nah, pada multi, majunya kepala janin dan masuknya kepala ke dalam rongga panggul terjadi bersamaan dengan gerakan yaitu fleksi. Nah, putaran paksi dalam dan ekstensi. Di layar terdapat gambar fleksi. Nah, kepala fleksi itu adalah kepala di mana dagu mendekati dada ya adik-adik. Jadi kepala janin itu menunduk sehingga dagu janin mendekati dada janin. Fleksi kepala janin memasuki ruang panggul dengan ukuran yang paling kecil ya adik-adik, yaitu dengan diameter suboccipito-bregmaticus yaitu 9,5 cm. Hal ini menggantikan suboccipito-frontalis dengan ukuran 11 cm. Nah, penyebab fleksi janin ini adalah didorong maju, kepala janin didorong maju dan sebaliknya mendapatkan tahanan dari pintu atas panggul, serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Nah, akibatnya adanya dorong dari atas kepala janin menjadi fleksi, karena movement yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada movement yang menimbulkan defleksi. Nah, sampai di dasar panggul, kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala janin turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh HIS yang berulang-ulang. Kepala mengadakan rotasi yang disebut dengan putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Nah, presentasi ke belakang kepala, bagian terendah adalah ubun-ubun kecil yang akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Nah, paksi dalam ini terjadi bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai di Hodge 3. Nah, kadang baru terjadi setelah kepala sampai di dasar panggul. Sebab-sebab terjadinya putaran paksi dalam. Nah, itu pada letak fleksi, bagian terendah adalah bagian kepala. Nah, bagian terendah ini mencari tahanan yang paling sedikit antara musculus leptor ani kiri dan kanan. Nah, ukuran terbesar dari badan panggul adalah diameter anterior posterior. Nah, adik-adik, ini adalah gambar dari putaran paksi dalam ya adik-adik, dimana ubun-ubun kecil ini berubah dan memutar ke arah bawah simfisis. Selanjutnya adalah ekstensi. Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Rotasi ubun-ubun kecil akan berputar ke arah depan, sehingga di dasar panggul berada di bawah simfisis. Dengan subocciput sebagai hemoklion, kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada saat HIS ada, vulva akan lebih membuka dan kepala janin semakin tampak. Perineum menjadi makin melebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Adik-adik, kekuatan HIS semakin bertambah ya adik-adik, sehingga keinginan mengajar ibu semakin kuat, maka berturut-turut tampaklah bregmaticus, dahi, muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Nah, sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi yang disebut dengan putaran paksi luar. Nah, adik-adik, gerakan putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi. Jadi posisinya kembali seperti semula sebelum terjadinya putaran paksi dalam. Nah, hal ini digunakan untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin. Nah,
bahu melintasi pintu atas panggul dalam posisi miring adik-adik. Di dalam rongga panggul, bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang akan dilaluinya. Sehingga di dasar panggul, apabila kepala dilahirkan, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Bahu depan akan dilahirkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan bahu belakang. Lalu bayi akan lahir seutuhnya. Di layar dapat kita lihat ya adik-adik, di mana yang A itu adalah gerakan kepala janin pada defleksi dan putaran paksi luar, dan yang B itu adalah kelahiran bahu depan dan kemudian disusul oleh bahu belakang. Ini ada juga gambar kelahiran untuk melahirkan bahu depan dan bahu belakang yang lebih jelasnya ya adik-adik dapat dilihat di layar. Yang selanjutnya kala 3. Nah, kala 3 ini dimulai dari lahirnya bayi dan berakhirnya dengan lahir plasenta dan selaput ketuban. Nah, kala 3 ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Disebut dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Nah, peregangan tali pusat terkendali dilanjutkan dengan pemberian oksitosin untuk kontraksi uterus dan mengurangi perdarahan. Ada beberapa tanda-tanda pelepasan plasenta ya adik-adik. Yang pertama adalah perubahan ukuran dan bentuk uterus. Nah, uterus biasanya menjadi bundar dan uterus terdorong ke atas. Nah, hal ini dikarenakan plasenta sudah terlepas dari segmen bawah rahim. Nah, tali pusat memanjang, kemudian terjadi semburan darah secara tiba-tiba. Fisiologi terjadinya kala 3. Nah, segera setelah bayi lahir dan air ketuban tidak ada lagi berada dalam uterus, kontraksi akan terus berlangsung dan ukuran rongga uterus akan mengecil. Tempat menekan plasenta menjadi lebih tebal atau mengkerut dan memisahkan diri dari dinding uterus. Tempat melekatnya plasenta akan berdarah terus hingga seluruh uterus berkontraksi. Setelah plasenta lahir, dinding uterus akan berkontraksi dan menekan semua pembuluh-pembuluh darah yang akan menghentikan perdarahan dari tempat melekatnya plasenta tersebut. Sebelum uterus berkontraksi, wanita biasanya kehilangan darah 350 sampai 360 cc per menit dari tempat melekatnya plasenta. Uterus tidak bisa sepenuhnya berkontraksi hingga plasenta lahir seluruhnya. Tanda-tanda klinik dari pelepasan plasenta. Nah, yang di awal-awal tadi kita sudah pernah membahas tentang tanda-tanda pelepasan plasenta ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah semburan darah. Nah, semburan darah secara tiba-tiba, terjadinya perpanjangan tali plasenta atau tali pusat, dan perubahan posisi uterusnya mengecil. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari gambar terlepasnya plasenta dari uterus ibu ya adik-adik. Nah, pemantauan kala 3. Nah, apa sih yang harus kita pantau pada saat kala 3 ini? Nah, pemantauan yang dapat kita lakukan adalah pertama palpasi uterus ibu untuk menentukan apakah ada bayi kedua atau tidak. Nah, jika tidak ada bayi kedua, kita bisa melahirkan plasenta, dan jika ada bayi kedua, maka kita tunggu bayi kedua lahir. Nah, yang kedua adalah menilai apakah bayi baru lahir dalam keadaan stabil. Nah, jika tidak, rawat bayi segera. Kala yang terakhir adalah kala 4 ya adik-adik. Nah, dimana kala 4 ini dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Nah, masa ini adalah masa yang paling kritis. Nah, karena proses perdarahan yang berlangsung akan berakibat fatal bagi ibu bersalin tersebut. Pemantauan pada kala 4 ini dilakukan 1 jam pertama yaitu setiap 15 menit sekali ya adik-adik, dan 1 jam kedua itu setiap 30 menit sekali. Nah, setelah lihat, ini untuk memantau bagaimana kondisi ibu, stabil atau tidaknya, perlu dipantau atau tidaknya. Jadi meminimalisir resiko-resiko yang terjadi pada kala 4. Nah, observasi secara intensif karena perdarahan yang terjadi sangat sering pada masa ini.
Observasi yang dapat kita lakukan adalah seperti melihat tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda vitalnya bagaimana, kontraksi uterusnya bagaimana, perdarahannya banyak atau tidak, dianggap masih normal atau tidak. Nah, perdarahan pada masa kala 4 ini dianggap normal jika tidak melebihi 400 sampai 500 cc. Bagaimana sih fisiologi kala 4? Nah, fisiologi kala 4 itu plasenta lahir, tinggi fundus uterus itu kurang lebih 2 cm di bawah pusat. Nah, otot-otot uterus berkontraksi, pembuluh darah yang ada di antara anyaman otot uterus akan terjepit. Nah, proses ini akan menghentikan perdarahan setelah plasenta lahir. 7 langkah pemantauan yang akan dilakukan pada kala 4. Yang pertama, kita pantau kontraksi rahimnya, perdarahan, kandung kencingnya penuh atau tidak, luka-luka. Nah, seperti luka derajat 1, 2, 3, 4. Adik-adik, klasifikasi dari derajat 1 pada perineum adalah terjadi robekan pada mukosa vagina, pulpa bagian depan, kulit perineum. Untuk derajat 2, robekan ini terjadi pada mukosa vagina, pulpa vagina bagian depan, kulit perineum, dan otot-otot perineum. Nah, derajat 3, robekan ini terjadi pada mukosa vagina, pulpa bagian depan, kulit perineum, dan otot-otot perineum dan sphincter ani eksterna. Derajat 4, robekan dapat terjadi pada seluruh perineum dan sphincter ani yang meluas sampai ke mukosa. Untuk pelaksanaannya, derajat 1 itu robekan ini tidak terlalu besar dan tidak perlu dijahit. Untuk derajat 2 dilakukan penjahitan, dan derajat 3 dan 4 adalah dilakukan rujukan. Adik-adik, ini ada beberapa soal yang wajib kalian jawab ya. Ini melatih kalian untuk menjawab dari soal-soal kasus, dan diharapkan kalian bisa dapat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kalian tidak dilarang untuk berdiskusi dengan teman-teman lainnya, dan jika kalian sudah menjawab atau dapat jawabannya setelah berdiskusi, silakan kalian isi kolom komentar, dan juga silakan kumpulkan jawaban kalian dengan PJ mata kuliah untuk dikumpulkan secara kolektif. Untuk jawaban yang sudah dipilih itu wajib dicantumkan alasan-alasan kenapa memilih jawaban yang kalian pilih. Jadi ada landasan-landasan teori yang melandasi pilihan dari jawaban kalian. Oke adik-adik, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Tunggu di next video untuk pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.